Dulu kita sering sekali kalau kajian nasihat tuh nilainya akhirat, nilainya ya kajian-kajian agamis lah, fadilah-fadilah. Itu kepikir dari dulu gitu. Kan kalau itu semua udah ada di kitab-kitab, paham nggak? Kita mesti menampilkan di kehidupan santri sesuatu yang jarang dibahas. Dan itu penting dan bagian dari kehidupan mereka. Ya akhirnya saya pilih buku ini. Akhirnya kita ada daurah komunikasi. Itu kalau nggak dipelajari ya ulu-ulu aja tuh bab itu. Paham? Ya ini bid'ah sih. Tapi insya Allah hasanah. Insya Allah hasanah. Karena ya saya berusaha lah untuk menggabungkan apa yang saya bisa di tempat ini. Ya kamu tuh keluar tuh nanti jangan kayak orang bingung gitu. Kita belum matang, tapi setidaknya wawasan itu kita punya. Ya, masuk ini asatid mau masuk dunia sales marketing. Ya, ada stempelnya tuh. Abdul Malik 0857. Belajar. Nanti insya Allah tuh fundraising juga tahun ini kita jalanin. Target kita setahun lah. Kalau nggak belum kebeli semua ya kebelilah 5.000 meter kayak 10.000 meter. Bisa banget tuh. Tapi kalau nggak punya orang teknis kita setengah mati. Dan orang teknisnya nggak main-main ya, abang saya. Insya Allah, biidnillah. Ya. Dan juga orang teknis belum juga punya kemampuan di situ. Kita pengen yang udah terjun langsung. Dan dunia cuan tuh dunianya abang saya. Pokoknya kata dia, dan itu pengakuan banyak orang. Apapun yang mau dijual bisa dijual. Ya. Kan dia bilang sama saya gitu. Tai juga bisa gue jual. Maksudnya jadiin pupuk. Jadiin apa? Pupuk kandang. Walaupun dalam fikih syariat nggak boleh dijual. Karena itu barang najis. Caranya ya dengan dihibahkan atau hilah-hilah fikih yang lain. Kita pengen belajar gitu. Bahwa hidup ini banyak sekali yang perlu kita pelajari. Kalau enggak, ya sebagaimana motor tuh, itu lengkap semua tuh. Nggak bisa tuh kita mau gasnya aja, nggak ada remnya nggak bisa. Semuanya harus lengkap. Remnya nggak cukup, harus ada cakramnya biar kit gitu. Itu juga hidup. Dan di mana itu tertuang? Itu tertuang dalam Hayatus Sahabah. Ya. Ada apa? Ada ketawanya, ada mizahnya, ada tawadunya. Ya, sekarang saya walaupun sakit-sakit berdiri sholat. Karena ngelihat Nabi nggak mau ketinggalan pahala. Sahabat tahu dengar sholat berdiri itu. Sholat duduk itu 50% dari pahala orang berdiri sholat. Mereka sakit-sakit pun maksa berdiri. Kita ngaji fikih, kita juga ngaji sirah. Bagaimana agama ini diamalkan oleh manusia-manusia terbaik. Nah, kita pengen ambil dari segala sisinya. Isra nanti pulang, kalian belajar juga, khususnya nanti yang udah lulus. Nanti bantu tim marketing kita dan seterusnya. Dan terus nanti apalagi ada perkembangan kita ikuti semuanya. Kata Sayyidina Ali, kalau saya tidak salah, alimu auladakum ilma zamani. Ajarkan anakmu ilmu yang penting di zamannya gitu. Paham? Nah, maka kita harus melek zaman. Kita harus melek zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai yang kita punya. Itulah cara mengamalkan syukur dalam hidup. Jangan minder kita pakai sarung, kita pakai ini. Saya pengen pakai celana, tinggal pakai celana. Gitu. Tapi orang yang pakai celana bisa pakai sarung? Belum tentu. Nah, kita yang bisa pakai sarung, syukuri pakai sarung terus tiap hari. Bahkan suka nggak pakai celana dalam juga. Nah, mereka belum tentu bisa tuh. Nah, mereka yang pakai celana ya udah ayo kita pakai celana. Kenapa nggak bisa? Gitu. Kapan waktu harus pakai jas, harus pakai dasi, pakai. Wah, saya gara-gara pakai, jangan. Biar kamu jangan pengen pindah pondok karena pengen ngerasain pondok yang pakai jas sama jasi. Ya itu umurnya paling 2 hari 3 hari. Ngapain kalau begitu? Paham? Tinggal. Gara-gara tablik saya nggak kenal ini, ya udah ikut tablik dan kenal yang lain. Jangan mau ditipuin setan. Paham Tom? Ini kan pelajaran-pelajaran kayak gini, kehidupan, mentalitas apa itu adanya di pondok modern. Sementara kita salaf, saya pindah aja, ya jangan. Ya pondok salaf, orang pondok modern nggak punya.
Urut ketak-ketok pintu nggak ada dia. Atau tawigiku nggak ada. Belajar tauhid asy'ari nggak ada dia. Belajar alfiyah muin sampai atam nggak ada. Yang kita ada kita syukuri. Apa yang mereka pelajari kita pelajari. Sesederhana itu, dan kita pengen mengumpulkan semua kebaikan itu. Kita berharap apapun nanti takazah, apapun tanggung jawab yang Allah berikan ke depan sama kita menyanggupi itu dengan ilmu, amal, dan lain sebagainya. Hadza billahi taufik. Kita lanjut. Jangan bergantung kepada uang. Tanpa uang harus bisa berjuang. Tanpa uang harus bisa bergerak. Yang bisa dikerjakan tanpa uang harus dikerjakan. Jangan nunggu uang. Yang penting itu harus berjuang, bergerak. Biar tidak ada uang, caranya putar otak. Ini namanya prinsip. Ya begitu. Kita nggak punya uang, gimana harus tetap jalan? Nah ini namanya nanti kecerdasan. Untuk kita mengelola hati, pikiran, dan itu. Dan saya udah sering bilang bahwa aktivitas kita tuh cuma 3 aja. Ngelola hati agar tetap tenang, ngelola pikiran agar tetap cerdas, kemudian mengelola fisik agar terus bekerja keras. Udah itu aja. Dan bentar lagi kita akan kerja keras. Khususnya saya dengan asatid. Kalian juga kerja keras dalam hafalan Quran. Ini udah bagus nih. Bentar 5 juz itu yang saya mau. Ayo. Masih banyak hal-hal berat. Nanti kalau kamu udah biasa ngerjain hal berat dan beres, nanti yang ke depan tuh semuanya ringan. Ada yang lebih susah. Dari ngapal Quran yang ya Allah, wawunya nggak boleh ketukar sama fa-nya, ini ada wawunya, ini nggak ada fa-nya. Oh itu wa innallah, ya ini wa annallah. Ruwet itu. Tapi yang ruwet itu kamu bisa kok. Walaupun ada jaminan kemudahan dari Allah, tapi tetap ala kulli hal itu ruwet. Sok kerja keras. Ya. Hati harus tetap tenang. Pas nggak dapet ya nyantai aja. Berarti Allah belum takdirkan, udah gitu aja. Pikir gimana ini? So saya nggak bisa ya. Udah 2 tahun saya di sini. Kata Rakana, saya belum bisa aja setengah halaman. Gimana caranya? Putar otak. Saat orang lain belum tidur, saya tidur duluan. Orang belum bangun, saya bangun. Karena kata Ustadz itu yang paling cepat ngapal tuh malam hari. Mungkin saya banyak dosa dulu. Doa dulu, nangis dulu. Mungkin saya dulu kebanyakan mecin. Jedotin dulu kepala biar mecinnya keluar dikit. Seumpama. Atau berarti ditambah. Ustadz apa yang bikin nyerdasin otak? Banyak makan ikan. Apalagi seumpama. Banyak makan apa? Tai kambing. Bukan tai kambing. Bentuknya mirip. Apa namanya tuh? Kismis. Tai kambing ngomong. Sumpah begitu gitu. Amalannya apa? Dan seterusnya putar otak. Masa nggak bisa itu? Paham tuh? Nah nanti juga asatid seperti itu. Ini perjuangan kita insya Allah akan semakin cerah ya. Isra bentar lagi pulang. Saya Muno awal bulan. Jumat, abang saya jadinya datang Jumat. Nanti lihat. Jumat Sabtu jangan kemana-mana. Datang. Ya. Banyak hal. Ya, insya Allah banyak hal. Nah itu tadi. Duitnya nggak ada. Putar otak. Ya, bagaimana? Tanpa duit, tanpa uang, perjuangan harus tetap bisa jalan. Sama kamu. Nah itu bagus ya. Saya sampaikan. Kemarin kita ngaji tentang bab doman. Itu bagus. Sebagian ulama menyampaikan dalam satu makolahnya, ad-doman awaluhu syahamah. Doman itu kan nanggung hutang, nanggung bebannya orang lain. Teman kamu punya hutang nggak bisa bayar, dia mau dipenjara, jangan. Dah, dia janji kapan? Seminggu lagi katanya. Walaupun udah ditunda nih, nggak apa-apa, saya kasih waktu seminggu lagi. Kalau seminggu nggak dibayar, saya penjarain teman saya. Pak, kalau seminggu lagi bisa bayar, saya yang bayar. Itu namanya doman. Bukan tanggung jawab dia, diambil tanggung jawab itu. Ya. Mengambil beban orang lain, kita pikulkan ke atas beban kita, itu namanya doman. Kenapa orang bisa mendoman tadi? Yang pertama syahamah. Saya kemarin lihat apa itu syahamah. Syahamah itu al-hirsu ala umuril izam. Punya ambisi untuk melakukan hal-hal berat dalam hidup. Biniyati Hasanil Madhi gitu, kalau saya nggak salah, biniyati Hasanil Madhi indal haqqi wal khalqi. Sehingga dia nanti punya nama baik
punya kenangan baik di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya sikap kepahlawanan tuh dimulai dari mana? Itu tadi yang pertama, karena dia punya sifat gagah berani, dia punya niat dan cita-cita yang tinggi itu dulu. Jadi orang itu bisa memikul beban berat, dia mikirin banyak orang itu, apa langkah pertamanya? Dia punya jiwa besar, pengen melakukan hal-hal besar untuk mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba. Mana hati-hati nih, namanya juga berat. Namanya apa? Wa ausatuhu nadama. Di tengah jalannya biasanya nyesel. Di tengah jalannya apa? Ngapain sih gue bikin pondok lagi gitu kan? Mendingan gue apa? Kajian-kajian aja ke Malaysia. Walaupun pas saya mikir begitu tuh pusing kepala. Emang kan bidang lo emang ngajarin santri. Kajian itu cuman apa? Cuman sampingan dan selingan. Dan tetap nggak senikmat ngajarin santri saya. Tengahnya bisa begitu tuh. Wa akhiruhu gharama. Ujungnya jadi ngutang. Ujungnya jadi apa? Tengahnya nyesel, ujungnya ngutang. Jadi ngutang kan? Pondok ini masa ada utangnya dikit. Sekolah saya, anak saya jadi utang. Kontrakan jadi ngutang. Gara-garanya apa tuh? Tadi tuh doman tuh. Mau nyelamatin banyak orang. Walaupun tadi nyelamatinnya sukarela atau terpaksa tuh awalnya. Lagi-lagi dijorokin tuh. Kata orang tua kamu kan pokoknya ustadz kemana aja kita ikut. Kita support dari belakang. Allahu Akbar. Terus dijorokin ya. Masalah enggak ya, begitulah manusia kan gitu. Dan jangan ngarepin pertolongan manusia. Ya. Walaupun awalnya dipaksa dijorokin. Ya sama lah kayak semua pemilihan kan begitu kan. Pemilihan DKM, udah Bapak aja Pak, Bapak, wah. Pas sudah jadi, pokoknya kita dukung. Pas sudah jadi hilang semua orang. Nah, itu udah kebiasaan begitu. Udah kamu aja ketua RT-nya. Udah jadi hilang orang. Itu udah begitu. Nah, itu level awalnya begitu. Atau normalnya orang begitu. Nah, kita pengen buat ya satu kata hikmah yang baru. Rubah mindsetnya. Kenapa orang tadinya nekat, kemudian nyesel, kemudian punya utang? Kenapa? Kadang ngerubah niatnya dari awal. Tadi mau nolong orang, pas di tengah pengen ditolong orang, ya nggak jadi. Maka biar nggak kena yang tadi itu di tengah jalan nyesel kemudian itu, ya jangan rubah niat. Di awal mau ngapain? Niat nolong. Di tengah niat ditolong, orang udah pergi semua. Nyesel kita. Oh begini kurang ajar tuh. Bilang mau nyupport gini, wah macam-macam orang disebut nggak benar. Dan karena yang nyupport nggak ada, ujungnya ngutang. Orang bilangnya mau ditolong. Nah itu nggak apa-apa lah, level dasar mental kita terbentur itu. Nah, sekarang harus dirubah, ya. Ad-dhaman awaluhu syahama. Ya. Kemudian wa ausatuhu halawah. Apa? Wa ausatuhu halawah. Wa akhiruhu hamadah. Wa akhiruhu hamadah. Nolong orang itu, memperjuangkan nasib orang itu awalnya adalah keberanian tingkat tinggi. Nekat dia. Anak 4, gaji kagak jelas. Nekat aja, ya enggak? Tengahnya itu manis. Sekarang udah ngerasain manisnya saya. Manisnya bukan karena udah dibuka sama Allah jalan-jalan buminya. Karena udah dibuka jalan-jalan langit. Hati mulai tenang. Gimana itu? Ya itulah pentingnya kita ngaji hikam tiap pagi itu. Sehingga akhirnya hati kita tuh terjaga. Pikiran kita dikelola. Yang menang, yang tenang. Ininya udah tenang. Datang abang saya tiba-tiba. Datang Ustaz Sunardi. Datang Saif Muno. Pahamin? Datang. Nah, dulu kitanya, wah. Itu tadi ngapain sih begini-begini, ya Allah. Lupa bahwa yang maksa kita ke sini siapa sebelum orang tua kamu? Ya Allah tuh. Itu kan lagi-lagi dihikam, semuanya kembali ke Allah. Allah pengen sesuatu yang
istimewa buat kita semua. Ya, mungkin asatid juga begitu. Ngapain ya di tengah jalan kan setan suka. Ngapain sih masih begini-begini aja. Uang juga segini, aktivitas masih begini. Tapi jangan, kalau kita awalnya niat ngedukung perjuangan, ya dukung. Nanti insya Allah di tengahnya halawah, manis itu, mulai kerasa. Manis duitnya, ya, manis nanti perjalanannya, manis nanti relasinya, manis nanti hati dan pikirannya, manis nanti ilmu-ilmu ditambah, actionnya ditambah. Mulai itu. Wa akhiru hamadah, baru ujungnya apa? Pujian. Allah, ajib. Baru ntar tuh ujung tuh. Nah itu tadi mental mayoritas orang. Kita mental qalilum min ibadiyas syakur. Tengahnya udah harus ngerasain manis nih. Kita udah di tengah perjuangan nih. Jangan nekat terus bingung. Allah. Jangan, udah harus ngerasain manis. Ya termasuk santri yang memilih ada di sini. Alhamdulillah nggak salah. Jangan mentang-mentang ditekan, dihukum, dimarahin, diomelin, dibentak-bentak nggak bisa baca kitab. Nah hanya ada di dia, sumpah mbak. Kan dulu emang niatnya sungguh-sungguh. Ayo sekarang mulai rasain, kita udah di pertengahan jalan, mesti udah kerasa manis. Ujungnya pujian, si Nopal selesai juga kubroknya. Baca kitab apa aja bisa dia. Mental bisnisnya kebangun, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya jadi. Akhirnya bisa ke Al-Azhar gratis. Paham? Ya akhir itu hamadah nanti, akhir itu. Saya bikinnya di jalan tadi sama Umah tuh. Apa ya lanjutannya? Kalau halawah baru di sini tadi. Tadi sebelumnya mau apa saya? Lupa. Pas ya? Wazannya pas. Fa'alatun semua. Apa? Wa ausatuhu halawah wa akhiruhu hamadah. Kalau mentalnya kamu berubah, wah, nyesal kamu. Apain saya di sini? Nah itu pernah pasti hinggap di hati dan pikiran kita. Itulah pentingnya kita terus ngaji, pentingnya kita terus bersama guru, agar terus segala persimpangan-persimpangan kita pengen berhenti, capek, belok, kita terus dalam bimbingan. Dan yang pasti itulah pentingnya kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk yang pengen bikin kita berhenti, uang. Tapi pesan beliau, jangan berhenti karena uang. Selagi bisa dikerjain tanpa uang, kerjain. Putar otak. Ya, putar tangan, ya enggak, putar tasbih, ya semuanya kalau santri mah, putar apa lagi? Putar ayat Quran, ya enggak, Al-Waqiah deui, Yasinan deui, terus aja. Putar sendal, gerak lagi, gerak lagi. Mengapa kita dibantu? Sebab kita telah berjuang lebih dahulu. Jangan selalu segala sesuatu tergantung kepada uang. Nanti kalau orang lihat kita serius, datang tuh bantuan. Tuh saya ngelihat tuh Kutab. Kutab tuh udah berapa tahun ya? Udah 12-13 tahun. Baru punya tempat apa? Baru punya tempat buat kajian diwakafin sama wali santri. Itu baru tahun ini. Wah tadinya pindah sono, pindah sini. Pengaturan wali santri juga belum jelas. Apalagi? Keuangannya juga minus melulu. Padahal santrinya udah 500 orang lebih itu. Paham nggak? Semua tuh ada waktunya gitu. Sampai nanti orang tuh, ya Allah ini orang berjuang sendiri-sendirian banget, kagak ada yang nolong. Nanti Allah hadirkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, ampun-ampunan. Yang pertama kesian ngeliat kita siapa? Bukan orang siapa? Allah udah. Berdarah-darah nih. Atau apa? Ini sakit tapi nggak berdarah. Sakit tapi nggak berdarah, ya Allah. Allah kesian sama kita dulu. Allah buka nanti. Begitu udah. Kita baru setahun. Sunardi berapa tahun kontrak? 8 tahun. Oh, di mana? Di Geria Caraka. 8 tahun. Sampai dibawa-bawain golok tuh sama apa? Sama orang kompleknya. Diomelin depan santri udah biasa. Waduh, mental udah jadi bener. Ya. Nah, Allah tuh pengen kita ngejalanin proses itu. Doa. Hati tetap tenang, pikiran tetap cerdas, aktivitas kerja keras. Ya, biasa ngatur banyak hal sehingga nanti kalau kita udah mulai fokus masing-masing lebih keren lagi karena sekarang jadi mudir, jadi guru segala bidang lagi kan. Guru segala bidang ini, ya fikih, ya hadis, macam-macam itu. Tempat lain orang ngajar kelas-kelas dasar aja itu
ampun-ampunan nih, wah saya ngajar kelas 2 Ustaz, gini, nggak sanggup. Kita alhamdulillah punya santri nih, Aibnu, Abi, udah, pancep aja dulu. Nanti ada waktunya udah mulai fokus kita. Sekarang belum ada orangnya gimana? Udah, pancep aja. Yang penting jangan bohong aja ngajar, apa? Yang nggak paham ya nggak paham itu, jangan. Ini menurut saya dan nggak tahu, insya Allah yang lain nggak ada yang menurut seperti nurutnya saya. Jangan, nggak paham ya bilang aja nggak paham. So target kita baca Quran anak-anak baik itu target paling minimal. Baca kitab jalan, lu udah berhasil. Mentalnya terjaga, ruhaniyahnya kejaga, ya gitu aja. Untuk mulai bergerak merealisasikan ide dan cita-cita tidak perlu menunggu adanya uang. Itu namanya mengandalkan uang. Uang memang kita butuhkan, tapi bukan untuk diandalkan. Maka alhamdulillah nih, Allah kasih kita jalan. Saya dari dulu pengen banget ngikutin kalian tuh training. Tapi kan training tuh mahal satu. Yang kedua kali dia nggak ada ikatan selanjutnya. Habis itu udah ya udah. Jadi buang-buang uang. Itulah lagi-lagi Allah. Ini satu hal yang nggak pernah saya pikirkan, abang saya mau bergabung. Dan bahkan nanti untuk kita mikirin target-target selanjutnya, gimana cara kita beli tanah. Dan mungkin juga nanti akan saya bawa juga abang saya itu ke Malaysia. Untuk dia ngeliat, ya saya punya channel link di sana. Wah ini mah kan gitu. Time tuh. Akhirnya sekarang kita nggak punya duit, bisa menghadirkan abang saya. Kita nggak punya duit, bisa menghadirkan Chef Muno. Udah makanya paling enak saat jalur-jalur bumi itu tertutup, udah gedornya pintu langit. Karena kalau langit itu udah ngebuka jalannya, insya Allah jalur-jalur bumi akan terbuka. Itu yang saya rasakan sejak Januari yang lalu. Seperti ada keterbukaan. Yang saya jadi plong gitu. Urusan tuh jadi mudah gitu. Tambah lagi Ramadan, tambah lagi Syawal. Kayak udah lengkap gitu. Maju Syawal, brung. Segala kemudahan itu terbuka. Diingat nanti kalau kamu mentok jalur bumi, itulah kita santri, kita orang Islam. Buka jalur-jalur langit dan ayatnya jelas wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian ada di langit dan janji-janji Allah semua ada di langit. Ambil di sana. Seperti Nabi SAW sebelum dibuka pintu Madinah, Allah buka dulu pintu langit untuk Nabi SAW naik Mi'raj. Itu pelajarannya. Selesaikan dulu. Ustadz itu ada orang nggak kenal dunia ngebuka pintu langit. Itu gimana? Itu nanti besok dibahas di dalam Hikam. Ada orang-orang yang jauh dari Allah tapi hidupnya mudah. Itu nanti istidraj. Ya, Allah nih sayang sama kita. Allah nih sayang sama orang Islam. Dia nggak kasih dulu hal-hal. Kan dunia ini kan bisa menggelincirkan banyak orang. Allah nggak kasih dulu yang bisa menggelincirkan kita. Allah kasih kita yang aman, damai, yaitu nikmat agama tadi yang udah disebut. Dan itu nikmat terbaik. Habis itu baru yang lain-lain. Dan saya yakin betul. Ya, kalau ditanya itu tadi, orang ada yang nggak serius sama Allah, lokasi, wah itu istidraj. Udah begitu aja, itu kata Imam Ibnu Athaillah kok. Itu istidraj. Ada yang gitu, banyak orang kafir. Dan Allah tuh begitu. Kalau kita nggak mau dekat sama dia, nanti diuji biar kita dekat. Kalau nggak mau juga, ya Allah kenapa sih? Kenapa? Oh nggak mau sama saya. Maunya sama harta, maunya sama makhluk mana? Ini meninggal dalam keadaan tidak kenal Allah, dan itu bukan salah Allah. Dia sudah dibuat nyaman oleh selain Allah. Enggak, kalau Allah nggak begitu sama kita. Allah pengen kita nyaman sama Allah. Allah dulu, baru nanti. Yang lain tuh nggak membuat kita nyaman, tapi itu kita jadikan kendaraan, nyamannya tetap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ada masalah-masalah, kembalinya ke Allah. Bukan memperbaiki ini, enggak. Seperti itu. Bahkan tanpa uang harus tetap bisa bergerak. Jangan menunggu semuanya ada baru bergerak, baru mau memulai. Mewujudkan cita-cita harus dimulai dengan apa yang ada. Nah, kita serba apa adanya sekarang. Tempatnya nyewa. Mau training juga dibayarin orang, bismillah aja udah. Tapi dalam yang begini nanti kita rindu. Ya. Dalam yang kondisi sulit begini nanti generasi paling kuat tuh terbangun. Nah, kamu lihat generasi setelahnya, pas sudah mudah, udah enak. Nah, kenapa jadi pada cemen begini ya? Kenapa mentalnya duit aja ya? Ya, nah kamu sebagai orang-orang awalun nanti harus jaga tuh spirit itu. Kalau nggak nanti muncul satu generasi yang bikin masalah. Nah itu sama-sama, termasuk tablik itu awal-awal luar biasa. Masuk generasi kedua, masuk generasi ketiga, orang-orang kayak kita, wah udah makin ngaco. Maka kita harus ngerti juga. Gitu. Siapa yang nggak ikut perjuangan awal dia nggak ngerti tentang bagaimana pedihnya, perihnya. Dalam memulai usaha juga harus dimulai dari apa yang ada, yang kita miliki, yang bisa kita lakukan dengan kekuatan modal kita sendiri, meskipun tidak sempurna. Intinya apa?
Maksimalkan hati, pikiran, aksi. Duit itu nomor sekian. Apalagi zaman sekarang, ada affiliate TikTok, ada jadi reseller, itu semua. Itu yang ingin kita bangun, bahwa tidak selalu dengan keterbatasan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau orang itu terbiasa ngeluh, terbiasa nggak kreatif, dia punya segalanya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu banyak sekali. Kita pengen bangkit. Kalaupun terpaksa harus menggunakan uang dengan memakai uang orang lain, maka kita harus putar otak mengadakan uang itu tanpa berkesan minta bantuan atau minta dibantu. Itu tadi, boleh aja buka donasi. Tapi bagaimana, itu nanti kita belajar juga sama Sulaiman ya. Bagaimana orang ngebantu tuh bukan kita yang dibantu, tapi mereka terbantu. Akhirnya duit mereka menjadi kembali berupa keberkahan ke dalam kehidupan mereka. Caranya gimana? Ya muter otak lagi, belajar ilmunya, gimana fundraising yang benar, gimana cara komunikasi dengan jamaah yang benar, sehingga akhirnya bukan kita yang kelihatan perlu, tapi mereka. Semua pakai ilmu, dan ilmu itu muter otak. Dan kapan otak ini cerdas? Kalau kita kepepet udah. Maka insya Allah kita bangun semua tahun ini. Tahun ini kita bisnis online dan offline. Yang kedua fundraising. Yang ketiga fundraising. Insya Allah kita doa sama Allah, kita kuatin istighotsah, kita kuatin doa pribadi kita. Dalam 1 tahun ini, bismillah udah kebeli tanah, berapapun itu, duit saya kan udah nyangkut tuh, yang di Syekh Arab itu 10 juta, kita bangun apa adanya nanti kita. Insya Allah. Ya. Amin ya Rabbal. Kata Ustadz Samsul, yang di Pakis, berpikir mudah, berpikir bisa, udah gitu aja. Al-kalam huwad doa. Ya, kalam itu, doa itu, ucapan itu adalah doa. Jikalau akan memulai usaha, jangan terjebak pada peribahasa ayam atau telur. Kalau kita berternak, sebaiknya beli ayam dulu atau telur dulu, karena bingung akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ini yang sering terjadi. Cari modal dulu apa mulai dulu? Mulai dulu apa cari modal dulu? Ujungnya kagak berangkat. Bagaimana orang itu? Yang duluan tuh telur apa? Ayam. Ayam apa telur ya? Kita mau mulai jualan ayam dulu apa telur dulu? Nah ini peribahasanya. Ujungnya ruwet. Tapi sebenarnya kalau kita nggak begitu. Bukan masalah ruwet nggak ruwet. Kita nih orang Islam. Itu yang selalu jadi prinsip saya. Banyak itu. Apalagi abang saya termasuk. Dari dulu lu planning, lu kagak jalan-jalan. Kadang-kadang dengar omongan begitu kita juga agak kebawa gitu. Ya juga ya mau teori mulu. Enggak, kita harus kembali. Kita nih orang Islam, kita nih santri. Kita nih Asy'ariyul madhab. Kalau Allah belum izinin, belum jadi, udah titik itu aja. Yang penting niat kuat nih, tapi kan niat kuat belum tentu kejadian. Niat pengen nikah, kalau belum datang jodohnya. Saya juga begitu tuh. Pengen udah dulu. Tapi kan kalau belum waktunya kan jadi konyol. Belum waktunya anak kecil itu naik motor ninja, dipaksain jatuh ujungnya. Jadi musibah. Nah kita tuh tetap tunggu isyarat dari Allah. Dan itu selalu ada. Saya begitu aja. Masuk ujungnya sampai punya tempat sendiri. Walaupun nggak tahu ya caranya bener apa enggak yang lalu. Ala kulihal pokoknya ujungnya sampai gitu aja. Itu tetap ada isyaratnya, ada waktunya, ada caranya Allah udah. Jadi kalau belum udah titik itu. Sama nih, ngobrol-ngobrol sama abang saya. Saya beli jam sama dia, saya beli tabnya dia. Bang, gue mau minta ini nih ilmu tentang sales marketing. Apa-apaan gue udah jadiin direktur marketing, ngerti apa? Ceritain itu. Enak ya dengernya, tapi ngejalanin agak bingung. Yaudah bilang aja tuh kalau gue mau dilibatin gue juga boleh. Itu dia sendiri yang nggak pernah kebayang sama saya. Bahkan dia bilang kemarin kalau harus ninggalin dunia mobil dan masuk ke dunia travel umroh, bahkan di bidang agama, insya Allah dia ikut. Insya Allah. Itu lebih unik lagi tuh, karena di mobil tuh banyak ribanya. Itu lebih unik lagi saya tuh. Mungkin doa ibu ayah saya juga, pengen dia juga ada di jalur agama lebih serius dan lain sebagainya. Kita ambil kebaikan dari dia, kita beri kebaikan sama kita. Atau Ustadz Sunardi itu nggak masuk akal semua. Chef Muno, lihat kan, kayak nggak profesional kan yuk. Orang diajak, orang suruh berhenti, suruh kasih testimoni, ini orang apaan sih? Ngobrol nyantai, dek. Paham nggak?
Itu sinyal-sinyal dari Allah, isyarat dari Allah. Kalau udah waktunya udah tenang aja, kamu nggak usah stres dengerin ngomongan orang. Sama nanti kamu, plek, kamu nggak kawin-kawin, plek. Umur 35 nggak kawin-kawin tuh. Jenggotnya sampai beruban tuh. Semoga jenggot bawahnya nggak ikut beruban. Nggak usah pusing. Emang ada yang terjadi di dunia ini nggak pakai izin Allah. Itu pentingnya kita ngaji hikam. Makanya anak-anak sebelum lulus kamu harus ngaji. Itu hakikat. Itu kita mesti ngaji. Sehingga otak tuh tenang gitu. Sama ntar kamu dibilangin asatid. Berapa gaji di pondok? Segini. Mau banget nakdirin Allah. Saya juga nyaman. Ada aja jalannya. Kenapa kamu urus-urusan? Saya mau nolong guru saya. Sumpah mah begitu. Sama saya juga. Berapa gaji lu? Bahkan. Ya, udah 2 digit gitu. Apa? 2 digit. 1 koma maksudnya. Kan 15 juta, 20 juta bukan. 1 koma. Udah ngapain sih ngurus pondok? Suka ada tuh orang itu. Padahal yang menghadirkan kita di sini siapa? Allah. Yang tahu kalau kita sanggup di sini juga Allah. Nah, kalau tauhid kita kurang, ngaco udah kita langsung. Kalau tauhidnya salah, syukurnya diambil sama setan. Nah, sekarang sini Allahu Akbar, ya. Ya termasuk kita ngaji pertama 4 kitab, karena sekarang udah Allah seleksi udah enggak, udah kita hikam dulu. Amin. Nanti mungkin tafsirnya kita juga pakai Syajaratul Ma'arif dulu mungkin ya. Nanti kita lihat tafsir yang tematik dan kita bisa nyelam ke Quran lebih jauh. Habis itu Ihya. Teorinya udah mantep tuh. Masuk ke kehidupan nyatanya Hayatus Sahabat. Itu ajib. Itu ajib. Nah, itulah nanti bimbingan kita dalam menjalani perjuangan ini. Terus tawasul sama guru-guru, ihtiram sama guru-guru, ta'zim kepada guru-guru, sambung hati robito sama mereka, insya Allah kita dalam bimbingan mereka, sholawat terus dijalani. Nah, itulah masa depan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Ingat ya, jadi gitu, mutolor lu enggak, kadang-kadang orang gitu kalau udah bicara teknis itu suka lupa sama Tuhan. Kita enggak. Kita orang teknis. Kita menjalankan sesuai teknis yang paling profesional, tapi ingat, kita punya akidah. Kita punya percaya pada takdir dan qada Allah. Kalau belum kata Allah, semua dunia maksa nggak jadi. Kalau kata orang kagak mungkin, kalau Allah bilang mungkin, apa? Semuanya akan mungkin. Dan itulah kekuatan orang Islam, sandarannya, yakinnya sama Allah yang total. Karena kalau udah Allah yang kita sandarin dan kita yakini, udah nggak ada, nggak mungkin itu. Kan tapi kamu nggak bisa ini, nggak punya ini, ntar juga Allah datengin. Dan itu udah Allah wujudkan semua. Saya bisa emang teknis-teknis detail, ada amali. Pendidikan detail dah, Abi. Saya mau, itu tugasnya, apa tugasnya? Seorang pemimpin ya punya pandangan yang luas terkait apapun. Ya nggak bisa masak, saya boro-boro masak saya. Ada. Nanti ada tukang masaknya, tenang aja. Ya nggak? Ada semua gitu. Nah kalau kita nyandar ke diri sendiri, banyak sekali kekurangan kita. Nanti Amalik punya kelebihan itu, punya kekurangan yang lain. Gimana saya mau jadi kiai? Enggak. Kalau Allah pilih kamu, Allah lengkapin. Paham tuh? Yang Superman tuh cuma Rasulullah SAW aja, yang lainnya nggak ada. Yang lainnya Suparman, kalau nggak Suparmi itu. Tapi buktinya selain Nabi juga bisa dalam perjuangan ini. Siapa yang Allah terima, yang Allah pilih, yang Allah izinkan. Nah kalau sandaran udah Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau sandaran udah Allah nggak ada galau. Kalau sandaran udah Allah nggak kuat. Semuanya kuat. Maka kita juga sama itu. 100 kali saya doain kok. Yang lalu-lalu tuh saya doain. 100 kali. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Ini ngapain kita harapin orang tuh jatuh? Enggak. Kita pengen semuanya datang kepada Nabi SAW dalam keadaan terbaik, ngembirain Nabi. Ngapain kita kecewa? Nabi seneng kamu kecewa. Jadi iblis. Enggak. Ingat perkataan Kiai Imam Zarkashi ini, Gontor maju, ya, Darussalam maju karena dibantu, atau Darussalam maju atau dibantu karena maju. Jawabannya Darussalam dibantu karena maju. Ya, jadi kapan orang nanti mulai ngebantu kita ingat betul. Kalau udah sangat maju. Dan alhamdulillah orang ngelihat kita punya Jumat berkah, serius, laporannya jelas, makanannya juga berkualitas. Pernah putus? Nggak pernah. Ya,
Ini kalian juga punya orang tua angkat, kalian benar, alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah. Pokoknya udah begitu aja. Ya, kalau dilihat maju nanti pasti dibantu. Kapan? Saat Allah bilang saya bantu dengan tentara-tentaraku, dengan hamba-hamba terbaik. Udah gitu aja. Yang penting fokus ke Allah. Berikan yang terbaik, majukan ini pesantren, nanti insya Allah dibantu. Darussalam maju bukan karena bantuan, tapi karena berhasil mewujudkan konsep pendidikan yang bagus, meskipun bentuknya sederhana. Pemberi dana, perbankan, investor juga demikian. Sikapnya pada usaha yang kita rintis sama. Kapan bank mau ngebantu kamu? Kapan investor mau ngebantu? Ya, saya mau buat bisnis nih. Kata bank, wah bisnisnya jual cilok, utangnya 1 M. Kapan mau gantinya kamu? Paham nggak? Orang juga melihat gitu ya, sama. Kita juga perjuangan. Oke, terus aja. Makanya nanti main online, main offline, kita, waduh, orang lihat. Gelo ini generasi. Sampai orang begitu, nanti Allah pertemukan. Sampai Allah bilang iya, bergeraklah. Sabar. Ya, kemarin kan hati kita ada makhluk-makhluk ya. Kalau dibantu-bantu nih, ngomong membantu. Allah rasakan tuh, pahitnya berharap kepada selainnya, agar Allah berikan kepada kita manisnya berharap hanya kepadanya. Wah indah, hidup ini indah. Tadi gimana syukur? Syukur ada tingkatan awam. Kapan? Saat dapat nikmat. Syukur ada tingkatan orang khawas. Kapan? Nikmat ataupun musibah bagi dia udah nikmat. Kan begitu kan? Jatuh dari motor, habis hilang duit. Oh, saya tahu. Ini ya, Allah pengen ngasih saya pelajaran. Dah. Nanti ada yang lebih hebat. Asyukru, syukru khawasil khawas. Saat yang dia lihat sudah bukan musibah atau bukan, apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik. Karena kita melihat di belakangnya adalah zat yang jatuh naik motor, innalillah tetap juga, tapi hati alhamdulillah. Allah kasih apa ya pelajaran? Udah, motor hancur nih, ditabrak juga mati. Allah gimana? SPK itu ya hari itu. Gimana? Udah, ini hadiah dari Allah. Baru di titik itu orang bisa tenang itu. Seperti Gaza itu, kalau nyandarnya nggak kalau nggak bisa tenang. Lihat aja masih main bola, masih macam-macam. Karena bersandar kepada yang paling kuat. Kenapa? Karena yang menghadirkan kondisi semencekam itu adalah Allah Subhanahu. Nggak apa-apa sederhana, kayaknya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kalau kita serius, kita yakin dengan apa yang kita buat, kita yakin dengan Allah, kita bersandar juga sama guru-guru kita, dengan amalan yang kita buat, insya Allah datang waktunya. Yang penting hatinya jangan ke mereka, ke Allah saja. Pemberi dana lebih suka melihat bagaimana wujud usaha kita, bukan semata proposal kita. Kadang-kadang kita gitu, insya Allah bagus, orang lihat, udah berapa hafiznya, udah berapa alimnya, mana alumninya yang jadi orang-orangnya, udah dilihat. Itu kenapa Sulaimaniyah gampang banget ngerekrut menteri, ngerekrut, udah kelihatan, bangunannya kelihatan, pendidikannya kelihatan. Ya, kenapa Temboro juga itu di mana-mana itu hibah lagi, wakaf lagi. Ya udah kelihatan. Gontor juga wakafnya di mana-mana. Nah, kita itulah tugas kita. Makanya generasi awal jangan gagal. Semua harus bisa baca kitab. Diupayakan semaksimal mungkin bisa kubro. Generasi keduanya mengikuti. Terus begitu. Nanti di luar berkiprah seluas-luasnya. Ini Isra nih. Asatid juga. Jangan ada yang mencela-mencela yang setengah-setengah. Nah di situ nanti orang lihat. Dia bukan, proposalnya ini kita mau mencetak hafiz, gini-gini, mencetak ini ulama, intelektual. Yang udah dicetak berapa? Itu baru wacana Pak. Ya, kalau cuma cerita, gitu. Tukang bohong juga bisa. Apa? Tukang bohong juga bisa. Pemberi dana akan melihat apa yang telah kita lakukan, bagaimana perkembangannya, sebab dari situ akan terlihat bagaimana prospek realnya. Wujudkan ide sesuai kemampuan kita, buatlah proposal sesuai kemampuan kita mewujudkannya. Maka perlu nggak nanti ada proposalnya? Perlu, agar orang tahu kemana visi misi kita. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Sejauh mana kita telah mewujudkannya. Dan kita insya Allah sangat pede dengan itu semua. Bi'idnillahi wa haulihi wa quwwati hadza billahi taufik. Semoga bermanfaat. Dan kalau hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, pulang sana. Silakan.